Suara Gracia FM, The Sound of Life. Tuhan adalah tempat persembunyian. Shalom, selamat malam kaulah muda Gracia. Di malam hari ini, di program Talk and Trend kita balik lagi ya. Setelah kita hiatus kurang lebih berapa minggu? 2 mingguan ini ya, kalau nggak salah. Kita balik lagi di hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Dan kali ini Bram bakal ngobrol-ngobrol, tapi nggak mungkin ngomong sendiri. Nggak mungkin kayak orang... kita ada kedatangan bintang tamu nih. Shalom semuanya. Shalom Kak. Masih jaim. Aman ya. Oke, jadi malam hari ini gitu ya, Bram kedatangan bintang tamu dari SMA Putra Nirmala Cirebon. Mungkin kita kenalan dulu kali ya dengan siapa-siapa saja nih. Cowok semua sih. Oke, silakan. Dari siapa dulu? Oke, silakan. Oke, mungkin dari aku dulu ya, Kak. Boleh. Perkenalkan, nama aku Moses Timothy Septiono. Aku dari Sekolah Putra Nirmala. Aku biasa dipanggil Moses. Oke, Moses. Lanjut. Aku mikir dulu lagi, kayak ngapain aku mikir. Oke, lanjut. Siapa lagi nih yang mau perkenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Jonathan Putranto Setiawan. Saya dari kelas 10A. Biasa dipanggilnya Jojo. Oke, sip. Yang di ujung nih, satu lagi. Siapa nih namanya? Perkenalkan, nama aku Mario Adrian Susanto, dari Sekolah SMA Putra Nirmala. Biasa dipanggil Mario. Oke, jadi kita kedatangan di sini ada Moses, Jojo, sama Mario gitu ya. Sama-sama kelas 10 dan topiknya sama, nggak mungkin beda gitu ya. Topiknya, teman-teman tahu topiknya apa malam hari ini? Makan atau stres? Oke, makan atau stres, apakah betul? Iya betul sih, tapi nggak semuanya. Oke, makan karena lapar atau karena stres gitu ya. By the way, teman-teman udah makan kesini? Aku udah. Udah. Diudahin aja gitu ya. Oke, baiklah. Kadang tuh kita makan ya teman-teman, itu bukan cuma karena lapar. Kadang juga karena kita lagi moodnya nggak baik, atau mungkin lagi stres. Ada nggak yang kayak gitu tuh teman-teman? Kayak, aduh, gue hari ini lagi bad day gitu mungkin. Terus habis itu kayaknya butuh nyemil gitu ya, atau mungkin kayak me time sambil makan gitu. Ada nggak yang pernah ngerasain kayak gitu teman-teman? Aku pernah. Oke, aku pernah. Yang lain. Oke. Gimana nih yang lain? Pernah nggak kayak gitu? Boleh silakan. Siapa dulu? Kalau saya sih pernah, Kak. Oke, pernah. Kalau Mario sendiri? Aku juga pernah kok. Oke, nah sekarang ceritain kenapa. Tenang teman-teman, belum sampai sana gitu ya, masih ringan-ringan dulu aja, baru juga mulai Kak gitu ya. Nah kalau teman-teman sendiri nih, kalau boleh tahu gitu ya, tanpa mendiskriminasi dan juga memojokkan dan membuli, tidak ada unsur itu. Kalau kalian itu tipe yang stres jadi makin banyak makan atau malah nggak makan sama sekali, yang mana tuh kalian tipenya? Siapa dulu? Terserah. Kalau mungkin dari aku ya, Kak. Boleh. Kalau lagi stres banyak pikiran gitu, aku lebih ke arah banyak makan, Kak. Oke. Jadi kalau misalnya kulkas di rumah Moses itu ada isinya habis, jangan ditanya ya pelakunya siapa. Oke, baiklah. Kalau yang lain tipe yang mana nih? Yang stres tambah banyak makan seperti Moses, atau yang malah nggak makan sama sekali? Kalau saya pribadi sih, misalnya lagi stres tuh justru malah nggak nafsu makan. Oke, berkebalikan. Apakah yang satunya lagi malah makan tapi sering gitu, dikit-dikit tapi sering gitu ya? Nggak tahu nih Mario. Gimana tuh Mario? Kalau aku sih, kalau lagi stres ya, biasa sih lebih banyak makan, Kak. Oke. 2 lawan 1. Oke, kalau boleh tahu nih, kapan terakhir kali kalian misalkan lagi itu lagi stres ya, jadi banyak makan atau mungkin malah nggak makan gitu. Kalau boleh tahu nih, kapan terakhir kali kalian kayak gitu? Tadi siang gitu. Kalau mungkin dari aku ya, Kak. Oke. Kalau dari aku itu mungkin minggu lalu, Kak.
Minggu lalu atau minggu lalu? Minggu lalu atau minggu lalu? Gue lalu. Minggu lalu. Oke. Kalau yang lain terakhir kali kapan kayak gitu? Kalau saya sih baru kemarin, Kak. Oke. Baiklah. Berarti masih utuh makanannya ya? Iya. Oke, kalau Mario kapan tuh terakhir? Kalau aku sih Senin kemarin, Kak. Ini kalian tuh bisa inget banget sih. Kok kalian bisa inget banget sih? Apa sih? Oke. Baiklah. Nah, kalau menurut kalian sendiri gitu ya. Tadi kan ada yang kalau misalnya lagi stres malah makan banyak, terus habis itu ada yang malah nggak nafsu makan sama sekali gitu ya. Sebenarnya kenapa menurut kalian ya? Kenapa makanan itu seringkali jadi pelariannya orang-orang ketika lagi stres, lagi bad mood, lagi butuh waktu sendiri, terus habis itu tiba-tiba kayak pengen makan, pengen nyemil gitu. Kenapa menurut kalian? Kenapa? Kok aku kayak guru BK ya, vibes-nya kayak gimana? Menurut kalian gimana? Gitu. Enggak ya teman-teman gitu ya. Sesuai sama opini teman-teman aja. Asbun juga nggak apa-apa gitu ya. Mungkin dari aku lagi aja ya, Kak. Boleh. Jadi kan kenapa makan sering jadi tempat pelarian orang-orang kan? Kalau menurut aku sendiri, kalau aku lagi banyak pikiran, stres gitu ya, Kak. Kalau udah kebanyak makan tuh, jadi kalau udah kenyang, jadi kayak makin bisa meringankan gitu lah, Kak. Oh, meringankan berat badan. Jadi nggak pikirannya tuh lebih rileks lah, Kak. Oh, kalau udah banyak makan. Lebih ngantuk ya. Oke, lebih meringankan isi pikiran kan, betul. Udah OTW tidur gitu. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Opininya kita tampung gitu ya. Kalau yang lain gimana tuh? Kenapa makanan itu seringkali jadi pelariannya orang-orang ketika lagi stres? Kalau saya kan pribadi sebenarnya kalau stres tuh malah nggak nafsu makan ya. Oke. Dan mungkin kalau buat orang lain stres tuh malah nafsu makannya mungkin meningkat gitu kan. Nah jadi Oke, lanjut. Jadi mungkin makanan tuh bisa menjadi solusi buat orang-orang stres. Tapi bukan saya gitu ya. Oke. Baiklah. Ya karena makanan tuh biasanya kan orang stres tuh jatuhnya kayak lemes gitu, bad mood kan. Jadi kalau misalnya ada yang masuk ke tubuh biasanya lebih berisi, jadi agak lebih bertenaga lagi buat beraktivitas gitu. Oke. Lebih meringankan ya. Oke. Kalau Mario sendiri menurut kamu kenapa? Kalau dari aku sih ya pengalaman pribadi. Gimana tuh? Tenang, santai. Gimana tuh? Kenapa makanan itu seringkali jadi pelampiasannya orang-orang gitu? Pelarian sih. Kalau dari aku sih, biasanya kalau habis banyak makan kan, tenaga lagi lebih jadi berisi, sama Kopas samain aja sama Moses. Iya sih, jawabannya hampir mirip kayak Moses. Jawabannya hampir sama ya. Tapi sebenarnya iya sih teman-teman. Kadang juga kalau misalnya kita ya bagi yang suka pas lagi stres makan gitu ya, itu mungkin kayak oh ya tenaga saya tuh terisi, mungkin juga moodnya jadi tambah naik. Apalagi kalau misalnya ada makanan tertentu mungkin gitu ya yang memang kita suka dan kita makan ketika lagi stres. Apa sih kalau cewek-cewek ngomongnya BM bad mood gitu loh, kayak BM pengen makan apa gitu, kayak gitu mungkin ya. Kayak terus habis itu kalau misalnya yang nggak, kalau lagi stres malah nggak mau makan gitu, mungkin kayak lebih ke daripada gue capek-capek makan gitu ya, gue udah capek terus habis itu gue tambah capek pas lagi proses makan gitu, mendingan gue tidur gitu, mendingan gue ngelakuin yang lain, mungkin gitu kali ya gitu. Terpecah dua kubu tapi tidak apa-apa teman-teman, soalnya aku jujur bukannya aku mau mendiskriminasi, aku juga kalau lagi stres makan gitu. Maaf ya Jojo. Oke. Nah, gimana ya? Soalnya ada yang itu ya. Oke, nggak apa-apa deh. Kalau lagi bad mood, buat yang suka makan ya. Kalau lagi bad mood, suka nyari makan apa? Gimana? Mario dulu. Kalau lagi bad mood biasanya atau lagi stres gitu, biasanya nyari makan apa, Mar?
Kalau Mahal banget. aku sih Bestie banget tuh. biasa sih lebih suka nyari makanan yang disukain kayak Contoh. kayak Apa nih? Mie instan atau mungkin makanan manis? biasa sih makanan manis Kak. Makanan manis. Jadi kalau misalnya ada es cekek di tangannya dia lagi bad mood dan lagi stres. Oke, baiklah. Berarti biasanya makanan manis ya. Terus habis itu sugar rush langsung lemes dia. Oke. Kalau misalnya Moses sendiri biasanya nyari makanan apa, Ses? Kalau saya bestie sendiri banget sih, tuh. Ses, Jo gitu ya. Oke, kalau gimana saya tuh? sendiri sih bebas sih Kak, makan apa aja yang penting makannya banyak gitu loh. Oke. Bebas, yang penting makan banyak. Oke. Kalau misalnya Jojo sendiri gitu ya. Tadi kan pelampiasannya ke makanan gitu ya. Nah, kalau ke Jojo sendiri, kalau lagi bad mood biasanya ngapain? Atau lagi stres biasanya ngapain, Jo? Bestie banget. Oke, silakan. Biasanya tuh kalau saya stres, beberapa hal yang bisa saya lakuin biar stresnya hilang tuh ada banyak sih Kak. Oke, salah satu top tier. Yang top tier nih. Yang paling sering tuh nonton film Kak. Oke. Tidur di list keberapa tuh? Tidur justru saya jarang Kak. Oke. Oke. Tempat pelariannya berarti banyak ya selain tidur gitu ya. Tidur opsi terakhir berarti. Iya. Oke, baiklah, nggak apa-apa gitu ya. Semua orang punya tempat pelarian sendiri-sendiri gitu ya. Ada yang pelariannya ke makan, game, mungkin, atau mungkin malah tidur. Oke, menurut kalian sendiri gitu ya, lebih bahaya mana? Menahan stres atau melampiaskan ke makanan terus-menerus? Jujur dua-duanya sama-sama bahaya sih. Cuma kayak menurut kalian lebih bahaya yang mana? Pelarian ke makanan terus gitu. Kalau misalnya stres makan. Nggak tahu siapa tuh. Oke, terus habis itu satu lagi kayak mendingan ditahan aja stresnya gitu. Menurut kalian lebih bahaya yang mana? Kalau dari aku dulu ya Kak. Boleh. Mungkin kalau dari aku lebih bahaya yang ke lampiasin ke makanan terus Kak. Oke, ngomongin diri sendiri. Oke, silakan. Mungkin kalau udah ngelampiasin masalah ke makanan tuh dompet bisa bolong. Iya juga sih. Itu sakit banget sih Kak. Terus nanti berat badan makin nambah. Katanya meringankan. Yang pikiran kayak pikiran. Oke. Kita tidak menjudge ya teman-teman. Cuma kenapa tidak gitu ya? Oke, lanjut. Lebih bahaya yang mana? Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya lebih bahaya tuh menahan stres. Oke. Ngomongin diri sendiri. Oke. Oke, gimana tuh? Kenapa? Karena biasanya kalau orang yang menahan stres tuh cenderungnya lebih ke diem, nggak mau berinteraksi sama yang lain begitu. Dan biasanya tuh kalau orang yang menahan stres jadi bahaya gitu loh. Orang-orang jadi kayak nggak tahu dia lagi kenapa sih, kok diem banget. Terus kalau orang yang nahan stres tuh biasanya pikirannya udah kemana-mana, dan mungkin lebih bahaya lagi kalau melakukan hal-hal yang negatif. Tidak gitu iya. Ya. Ngomongin diri sendiri ya Kak. Iya. Oke. Kalau Mario sendiri lebih bahaya yang mana, Mar? Dari aku sih lebih bahaya lampiasin stres ke makanan Kak. Oke. Kenapa? Jawabannya tidak boleh sama Moses. Ayo. Gimana nih? Kenapa lebih bahaya yang ngelampiasin ke makanan terus gitu? Apakah dompetnya bolong? Atau mungkin gak baik untuk kesehatan gitu ya? Atau ada yang lain gitu? Karena nggak baik buat kesehatan sama bisa obesitas Kak. Oke. Apalagi yang makannya banyak banget tuh, nggak tahu siapa. Oke, stop. Jangan ngejudge. Oke. Kalau menurut teman-teman semuanya dia ya gitu, baik yang suka makan ataupun tidak ketika stres gitu ya. Menurut kalian stress eating, tahu stress eating kan, kayak pas lagi stres makan kayak langsung gitu, kayak
aku lagi capek banget nih, makan lah, aku lagi burn out, aku makan gitu, kayak tiba-tiba gitu. Stress eating itu wajar nggak sih buat di usia teman-teman deh gitu ya, lagi sekolah gitu? Apakah wajar gitu ya? Gimana tuh teman-teman? Jojo dulu yang pertama. Jadi stress eating di usia sepantaran kita tuh wajar, karena ya biasanya tuh kalau anak-anak sekarang yang dikenalnya Gen Z tuh ya punya masalah-masalah sendiri gitu. Dan masalah-masalah itu biasanya kalau Gen Z tuh memilih buat menyelesaikan sendiri daripada meminta bantuan teman-temannya begitu. Oh, oke. Cukup dalam. Oke, sip. Kalau yang lain gimana tuh? Stress eating itu wajar nggak sih di usia kalian? Kalau aku wajar, Kak. Oke, wajar. Kenapa? Ya, nanti mungkin... Mario nggak boleh sama dong. Aduh. Oke, nggak boleh sama kayak jawabannya Jojo. Tadi ngomongnya apa? Karena punya masalah sendiri-sendiri, punya cara untuk mengatasinya sendiri-sendiri gitu ya. Oke, nggak boleh sama, Moses silahkan. Aduh, gimana ya, bingung jelasinnya. Gimana nih? Sesuai sama pengalaman juga nggak apa-apa sih, kayak ya karena gimana ya Kak, nggak nemu pelampiasan lain gitu, kayak yang paling gampang sih ke makanan. Mungkin kayak gitu, kayak paling gampang. Oh ya udah, ada makanan di rumah, makan lah gitu. Ngapain gitu ya? Oke. Gimana? Iya itu. Iya itu. Oke. Baiklah. Sip, kalau Mario sendiri gimana tuh? Jawabannya nggak boleh sama kayak yang tadi 2 gitu ya. Kalau dari aku sih sama sih, Kak. Call a friend dulu boleh nggak? Call a friend biar jawabannya beda dikit. Chat GPT-nya terbuka loh Kak ya. Kalau menurut aku sih wajar-wajar aja sih, Kak. Oke. Kenapa wajar? Karena kebanyakan Gen Z sekarang tuh dikasih tugasnya tuh lumayan berat sama susah, Kak. Oh, oke. Mungkin juga batas bertahannya itu juga beda-beda mungkin ya, gitu setiap orang. Kalian ini lagi berlindung di bawah naungan kata-kata lagi masa pertumbuhan kah? Hah? Tiba-tiba kayak wajar sih stress eating mah wajar gitu. Oke. Jujur pengen nambahin lagi gitu ya pertanyaannya, tapi kayaknya udah banyak banget gitu pertanyaannya. Aku mau nawarin deh ke teman-teman gitu ya, karena kita juga hampir setengah jalan sih, hampir setengah jalan. Teman-teman mau games dulu atau mau break dulu? Gimana? Mau games dulu atau mau break dulu? Ambil pil merah apa pil biru? Gimana tuh? Mau yang mana dulu? Boleh, nanti tinggal dikabulkan 3 permintaan. Enggak dong, dikabulkan gitu ya. Mau pilihan yang mana nih? Gimana? Games dulu atau mau break dulu? Kalau break kita akan break 5 menit nanti. Kata Jojo sih break. Oke, Jojo sih break. Oke. Gimana keputusannya? Rundingkan. Break aja dulu deh, Kak. Break aja dulu. Iya, Kak. Break aja dulu. Oke, kalau break nanti. Oke. Kalau break kita tambah 1 pertanyaan gitu maksudnya. Oke. Nah, biar apa sih? Sumpah udah habis, guys, pertanyaannya ternyata. Oke, baiklah. Apa ya? ChatGPT, tolong buatkan saya, kita ngeprom dulu ya guys. Apa ya? Mungkin kalau misalnya teman-teman lagi, aku juga bingung mau ngomongin apa. Ya pokoknya gitulah ya teman-teman. Sebenarnya ini lagi terpecah 2 kubu gitu ya. Yang stres kerjaannya langsung makan, atau yang stres malah nggak pengen makan sama sekali gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sendiri gitu ya, dalam posisi kita membayangkan sekarang dalam posisi lagi nggak ada makanan, terus habis itu lagi capek banget, sore hari pulang dari sekolah habis eskul dan sangat amat lelah, letih, lesu gitu ya, sampai rumah kosong, nggak, sepi, nggak ada orang, nggak ada pelampiasan, biasanya teman-teman bakal ngapain? Langsung contohnya ya gitu, maksudnya ngapain gitu, nonton kah, atau mungkin main game kah, atau mungkin ngapain kah gitu, gimana tuh? Dari saya lagi aja, Kak. Ya boleh.
Mungkin kalau dari saya sendiri, kalau udah pulang sore malam gitu nggak ada orang di rumah, saya biasanya datang ganti baju langsung dengerin musik kak. Oke. Nggak nyari makan keluar. Agak mager sih kak. Oh, agak mager. Oke. Berarti dengerin musik. Iya. Sampai nanti lapar, makan. Oke. Baiklah, dengerin musik. Kalau yang lain biasanya ngapain? Mario dulu. Kasihan nanti jawabannya dia diambil terus, guys. Gitu. Oke, Mario dulu. Biasanya ngapain? Kalau pulang sore ya, ini pengalaman pribadi. Oke. Abis nyampe rumah langsung mandi. Habis selesai mandi ganti baju. Selesai ganti Oke, baju. detail banget betulan gitu ya. Biasa sih main game kak. Oke, main Iya, game game. online. FT. Kok disebut kak? Oke, kalau Jojo sendiri biasanya ngapain Jo? Walaupun tadi udah jelas ya nonton, tapi ganti. Ya kalau kayak gitu misalkan sore pulang sekolah gitu, yang pertama sih pasti saya mandi dulu kak. Oke, mandi. Iya. Terus Habis mandi tuh ganti baju, biasanya tuh ngecek baterai HP, dicas dulu, duduk di kasur, lalu tiduran dan nonton. ya Sabar Jo, tahan Jo. Lanjut. biasanya tuh kalau habis mandi langsung masuk kamar. Kalau ada PR atau tugas langsung digas aja gitu. Apakah iya gitu ya? Itu bohong. Nggak tahu kalau misalnya bohong pun ya udah sih. Oke. Tenang ya teman-teman, kita break aja dulu daripada teman-teman kayak aduh mau ngomong apa lagi mungkin gitu kali ya. Aku juga sama soalnya. Jadi sekarang kita mau break dulu, kita dengerin ada pujian dan juga informasi buat kaula muda Gracia juga yang ada di rumah gitu ya. Yang lagi dengerin boleh juga gabung-gabung nambahin pertanyaan nih. Barangkali Bram juga bingung gitu ya, pengen nanyain apa lagi gitu buat teman-teman. Boleh gabung lewat WhatsApp di 0817222959 dan kita tanyain, kita interogasi ya teman-teman yang ada di studio ini. Oke, sekarang waktunya kita untuk dengarkan pujian dulu, kita break. Setelah sesaat lagi kita akan balik lagi. Oke, kita balik lagi nih di program Talk and Trend. Masih bareng sama teman-teman dari SMA Putra Nirmala juga. Dan di malam hari ini kita bakal lanjut lagi ngomongin tentang lapar atau stres gitu ya. Karena tadi teman-teman sudah memilih untuk break dulu gitu ya. Sekarang waktunya untuk main games gitu ya. Oke. Sebelum main games gitu ya, sebelum aku jelasin rulesnya, jadi tuh aku mau ngenalin ke teman-teman jargonnya Talk and Trend. Setiap minggu sih sebenarnya akan dikasih tahu gitu ya. Cuma karena baru gitu ya, karena teman-teman juga kita baru ketemu gitu ya, aku akan ngenalin nih. Jadi nanti ada satu orang yang akan mimpin si jargonnya ini gitu ya. Si check sound sih lebih tepatnya check sound gitu. Jadi tuh nanti ada satu orang yang mimpin dan yang lain akan membalas merespon gitu. Ada responnya juga gitu. Jadi nanti teman-teman yang mimpin itu akan ngomong Talk and Trend, yang lain akan membalas dengan huhu gitu. Harus pakai tangan pokoknya. Nggak boleh nggak pakai tangan gitu ya. Huhu gitu ya. Huhu gitu. Oke. Bisa? Boleh. Kita coba. Oke, sip. Talk and Trend. Oke, gak apa. Gini, gitu. Tau gak sih yang itu yang itu loh, TikTokers yang itu loh gitu. Ya udahlah yang itulah ya. Tapi kayaknya nggak seru karena teman-teman ada bertiga gitu ya. Jadi aku bagi 3 nada gitu. Nanti ada nada yang kecil banget teman-teman. Itu nanti ngomongnya rada bisik-bisik dan ngomong deket ke mic gitu ya. Talk and Trend. Nanti yang lain membalasnya dengan gini, gitu ya, kecil-kecil gitu. Sama nanti yang terakhir itu agak teriak teman-teman. Jadi ngomongnya Talk and Trend, yang nanti itu huhunya tuh harus gede, gitu. Pokoknya gitu. Aman teman-teman? Aman. Paham? Understand? Oke, nah sekarang aku mau minta teman-teman bagi tugas. Siapa yang kecil, siapa yang normal, siapa yang gede. Aku Silakan. Normal. Ya iya normal. Kan manusia gitu.
Berarti siapa nih yang kecilnya? Sweet. Oh, sweet. Adil. Oh, yang, so yang kalah Pak. Iya Pak. yang menang bisa nentuin gitu aja. Iya. Oke, yang Kenapa? Ya udah. Oh, kecil. Oke, berarti yang kecil normal, pertama deh. gede. Yang terserah aku lah. Urutannya terserah aku. Ya nggak apa-apa, dari yang kecil dulu boleh. Kecil, normal, gede gitu ya nanti urutannya. Silahkan teman-teman. Silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Tadi ngomong apa? Talk and trend gitu. Maksudnya mimpin gitu teman-teman. Jadi kayak talk and trend. Nanti yang lain Oke. gitu ya. Boleh. Oke, silakan. Talk and trend. Oke, silakan yang kedua. Talk and trend. Yang ketiga. Teriak. Teriaknya jangan langsung ke mic, kasihan pendengar gitu ya. Agak ke atas dikit, melenceng gitu ya. Oke, silakan. 3, 2, 1. Talk and trend. Oke. Ulang nggak mau. Yang terakhir. Ayo Jo. Sabar ya. Oke. Teriak Kak. Silakan. Oke. Tuh. Oke. Ayo Jo. Oke, silakan. Apa sih? Bisa aman. Oke, silakan. Sabar ya. Oke, jangan diliatin guys, jangan diliatin. Udah bisa ngomong nih Kak. Iya, udah bisa, silakan. Sekarang. Talk and trend. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke. Sip. Jadi kita sekarang akan main games. Tenang. Santai. Jadi kita bakal main games. Nama gamesnya adalah lapar apa stres gitu ya. Jadi nanti teman-teman itu gampang, rulesnya itu adalah aku akan membacakan satu situasi, antara itu keadaan lapar atau keadaan stres gitu ya. Nanti teman-teman cuma butuh menjawab pakai 2 kata itu aja, lapar atau stres gitu aja sebenarnya jawabannya. Nanti ketika aku membacakan situasi tersebut, itu teman-teman harus jawab dengan spontan, gitu ya. Tapi kayaknya mendingan bikin urutan dulu deh teman-teman. Home Pimpa lagi dong. Oke. Home Pimpa lagi. Silakan Home Pimpa. Kita ulang. Breng. Siapa nih? Pilih. Oke. Sekarang Mario pertama. Mario bisa lihat, bisa milih ke kanan ke Jonathan atau ke kiri ke Moses. Bukan ke Bapak Guru yang pasti. Ke kiri. Ke kiri. Oke, berarti Moses gitu ya. Oke. Personal gitu loh. Oke, sip, baiklah. Situasi yang pertama adalah lihat orang makan jadi ikutan lapar. Lapar atau stres? Lapar. Lebih ke itu ya. Apa sih? Beo apa sih? Iya, itu yang kayak ngebeo gitu loh, kayak lu pengen ikut-ikutan gitu. Oh, FOMO. Oke, sip. Situasi yang kedua adalah tiba-tiba scroll TikTok lagi ngemil, sambil ngemil gitu ya. Nggak sadar tiba-tiba udah habis setoples. Lapar. Oh ya, tadi kenapa? Tadi kenapa jawabannya yang itu? Mario. Apa sih tadi? Lapar. Kenapa lihat orang makan jadi ikutan lapar? Kenapa lapar? Sesuai pengalaman boleh. Apa ya? Jawabannya di atas kah? Oke, silakan. Kenapa tuh jawabannya lapar? Ya sebenarnya udah jelas sih. Ya udahlah, udah skip. Tiba-tiba scroll TikTok sambil ngemil tanpa sadar, tiba-tiba udah habis gitu ya, setoples. Lapar atau stres? Lapar. Ya udahlah, lapar mau udah jelas lah ya. Udahlah, lanjut. Jonathan. Baru makan tapi tetap nyari cemilan. Kayaknya lebih ke lapar sih. Iya sih, jujur kayak tidak stres juga sih. Oke, lanjut. Kita masuk ke level selanjutnya aja deh. Lagi banyak tugas tapi pengen makan makanan pedas. Lapar atau stres?
Stres Mario. sih. Oke, stres. Iya. Oke, lanjut aja deh. Udah nggak usah kasih alasan deh. Habis dimarahin tapi jadi pengen makan. Stres. Lagi bosan jadi buka kulkas terus. Lagi bosen di rumah gitu ya, tapi jadinya buka kulkas terus. Lapar atau stres atau kesepian? Oke. Ini bisa dua-duanya. Gimana tuh? Iya, menurut opini saja. Gimana tuh, Jo? Laper sih kayaknya. Laper. Oke, sip. Gitu. Makan. Ini kayaknya jawaban, ini kayak pertanyaannya Jonathan banget sih jujur. Makan cuma biar ada kegiatan. Jadi makan itu opsional, guys. Makan tuh biar ada kegiatan aja, Mar. Lapar atau stres? Stres. Kamu ngatain kamu maksudnya? Ngapain banget ya Mar ya? Kamu ngatain kah? Stres. Oke. Lanjut. Begadang sama dengan mie instan. Lapar atau stres? Lapar sih kalau saya. Craving gitu ya, lebih kayak ke ngidam gitu. Apa sih, kayak kepengenan gitu loh. Ngidam. Kita dikata bumil. Oke, lanjut. Lagi sedih, terus pengen makan dessert. Lapar atau stres? Stres. Jujur gak tau kenapa ya, kalau denger kata stres tuh kayak ngatain orang gitu. Tapi kalau stres tuh kayak biasa aja gitu. Oke, overthinking tapi sambil ngemil. Ya sama sih, itu udah jelas ya pertanyaannya sih justru. Itu sih lapar sih. Oke, lapar. Oke, makan lebih banyak saat capek. Pertanyaannya cocok banget ya. Oke, makan makin banyak pas lagi capek. Lapar. Oke, pesan makanan online padahal nggak lapar. Stres. Iya lagi. Barangkali aja ngisi ransum gitu kan. Siapa tahu mau ngisi persediaan makanan gitu ya. Oke, nggak nafsu makan saat stres berat. Ini pertanyaan Jonathan banget sih. Nggak apa-apa. Stres. Oke, stres. Ya kan, kalian ngerasain gak sih kayak ngomong stres tuh kayak ngatain orang. Oke, lanjut. Bilangnya diet mulai besok tapi sambil makan. Tapi sambil makan banyak. Stres ya. Oke, stres. Lapar tengah malam setelah galau. Apa dong? Lapar atau stres? Stres. Ngapain orang banget? Iya kan? Oke, mulut pengennya ngunyah terus padahal perutnya udah kenyang. Jujur ini kayak lebih ke kebiasaan sih, jujur aku juga gitu soalnya. Maruk ya. Kurang ajar, kamu ngatain aku. Oke. Lapar atau stres? Ini bagian siapa, Mario ya? Oke. Lebih ke lapar sih. Oke, lebih ke lapar. Iya. Habis makan bilang kok masih kosong? Apa sih? Oke, lanjut. Ngemil jadi cara untuk healing tercepat. Lapar. Oke, tambahin. Sudah habis soalnya. Tambahin lagi gitu ya. Tenang, di notes masih ada teman-teman gitu ya. Tapi lihat dulu gitu ya. Tapi udah jelas sih ini apa ya? Pilih tidur apa sih? Ya udah, langsung aja pilih tidur atau makan. Tidur. Oke. Apalagi ya? Jujur ini bahasanya sangat amat tidak, jadi udah kita skip aja. Kesal aku. Oke, baiklah. Di sini kan berarti teman-teman itu kan terbagi dua kubu ya. Ada yang stres makan, stres enggak gitu ya. Tapi gimana cara teman-teman itu melepaskan diri dari cara untuk misalkan teman-teman semuanya di sini kalau misalnya lagi stres tuh makan gitu ya. Gimana cara teman-teman gitu ya untuk menghilangkan rasa pengen makan itu ketika lagi stres? Andaikan walaupun jawabannya bukan yang itu gitu ya. Andaikan teman-teman tuh kalau lagi stres kerjanya makan,
makan langsung banyak. Atau makanannya manis gitu ya. Atau mungkin juga kayak ya udah makan makanan yang aku suka gitu. Nah, menurut teman-teman sendiri tuh gimana cara menghilangkan kebiasaan tersebut gitu? Siapa dulu? Terserah, boleh dari pengalaman boleh, atau mungkin buat ngatain diri sendiri boleh gitu ya, buat mengingatkan boleh. Maybe dari aku dulu ya kan. Boleh, silakan. Kalau ngilangin kebiasaan dari makan banyak gitu, mungkin aku lebih ke arah bersih rumah sih Kak. Oke, bersih rumah. Kenapa bersih rumah? Dari sekian banyak hal yang bisa dilakukan. Karena saya kan orangnya juga kayak kalau mau keluar rumah tuh kayak agak males Kak. Jadi mendingan udahlah bersihin rumah aja biar enak dilihat juga sih Kak, biar nggak nambahin stres. Oh iya bener sih. Oke. Siapa tahu aja pas lagi sebelum beres-beres rumah malah tambah stres gara-gara ngelihat rumah berantakan kayak, ih, kesalnya aku gitu. Oke, kalau yang lain gimana nih? Selain nonton film. Terserah, mau Mario dulu, mau Jojo dulu boleh. Silakan. Kita. Oke, sip. Silakan. Kalau dari aku sih ya mungkin bisa luangin waktu buat berduaan sama Tuhan. Oke. Kayak datang ke gereja atau mungkin berdoa, banyak-banyak berdoa. Oh, quality time sama Tuhan berarti Iya, gitu. Yang nggak suci juga sih, bener sih gitu. Miwen ya. Oke. Kalau Jojo sendiri selain nonton gitu ya, pelampiasannya biar nggak makan terus, biar nggak ngemil terus gitu ya, pas lagi stres tuh ngapain Jo? Sebenarnya ada 2. Oke, Iya. apa tuh? Boleh di sharing nih. Kalau pilihan pertama tuh saya biasanya dengerin musik, tapi musiknya tuh yang kayak berisik gitu Kak, jedak-jeduk. Oh, breakbeat gitu ya. Iya. Oke. Kenapa musik jeduk-jeduk? Karena kalau pakai musik jedak-jeduk tuh kayaknya saya jadi lebih asik aja gitu Kak, mau ngapain aja terus ada musik breakbeat gitu di samping. Jadi ngelakuin sesuatu jadi ya enjoy aja gitu Kak. Oke, tiba-tiba lagi joget di kamar sendirian, tiba-tiba ada orang masuk gitu kayak, kamu ngapain? Aduh, itu stres ya, bukan melapar lagi. Oke. Sip. Kalau yang kedua apa tuh Jo? Kalau yang kedua tuh biasanya nulis sih Kak. Oke, nulis, journaling atau nulis diary? Iya, nulis spontan aja sih Kak biasanya. Uhuy. Kayak, Oke. Oke, nulis spontan. Oke, contoh dong, nulis spontan tuh ngapain Jo? jadi Bikin ya, ngapain gitu? Novel kah? Atau AU? Siapa tahu gitu ya. gimana ya? Kadang tuh isinya bisa kayak apa aja yang udah dilakuin dari pagi sampai malam sebelum tidur. Terus ada kayak apa lagi ya? Semacam apa sih? Tenang, santai. Waktunya masih lama. Kayak bikin ini juga sih Kak, tulis list tugas yang dari sekolah tuh apa aja gitu loh Kak. Oh oke. Terus habis itu nggak usah dikerjain besok aja. Alah besok aja lah. Oke. Berarti kayak bikin reminder juga gitu ya. Siapa tahu teman-teman yang lain bisa juga nyoba gitu ya. Kalau nggak suka ya udah sih, nggak apa-apa kan, pribadi ya gitu. Apa ya? Jujur. Pertanyaannya juga sudah habis kan tadi ya. Gamesnya sudah habis juga gitu. Pertanyaan terakhir tuh, kalau lagi stres sekarang, satu kebiasaan apa yang pengen kalian coba selain makan? Udah sih tadi kan ya sebenarnya. Nah, aku mau dong minta teman-teman gitu ya, kasih motivasi buat kaula muda Grasi yang ada di rumah gitu. Biar kalau lagi stres tuh cari pelampiasannya yang positif gitu, guys. Cari apa ya, kegiatan yang kayak bermanfaat lah untuk martabat dan masyarakat Indonesia ini gitu ya. Boleh dong motivasiin kaula muda Grasi yang ada di rumah nih. Silakan. Mau dari siapa dulu? Barangkali ada yang takut, Kak saya dulu aja daripada disalib nantinya gitu. Ya aku saya. Oke, boleh. Mungkin buat apa tadi? Motivasi buat kaula muda Grasi yang ada di rumah. Kalau misalnya lagi maksudnya teman-teman yang ada di rumah gitu ya, biar kalau misalnya lagi stres cari pelampiasan yang positif
kayak gitu. Mungkin lebih tadi yang kata Mario tuh Kak, Apa mungkin tuh? bisa Apa lebih tuh? dekat ke Tuhan, atau mungkin ngelakuin hal-hal yang positifnya tuh kayak tadi saya juga bisa bersih-bersih rumah daripada makan terus kan nanti nambah berat badan, terus dompet juga bisa bolong kan. Kasihan. Oke. Jujur iya sih, jujur yang itu yang dompet bolongnya itu bener sih. Oke. Sip. Kalau yang lain, motivasi apa nih yang mau dikasih buat teman-teman yang ada di rumah gitu ya? Silakan. Jadi mungkin kalau lagi ngalamin stres tuh sebenarnya stres itu bisa diubah menjadi kekuatan, karena dengan stres begitu sebenarnya kekuatan kita itu justru jadi makin bertambah kalau kita menyalurkannya ke kegiatan-kegiatan positif. Oke. Contohnya tuh kayak ya Selain yang tadi disebutkan, apalagi belajar, ya kan? iya, bisa sih misalnya kayak belajar. Terus kalau misalkan besok ulangan tapi itu nggak terlalu direkomendasiin sih. Iya sih, itu SKS ya. Mempelajari artikulasi. Iya. Terus misalnya Itu tuh aku nyindir sesuatu tapi nggak apa-apa, oke skip aja. Lanjut. terus misalnya kayak lagi stres bisa baca-baca buku yang isinya pengetahuan baru, dan ya pengetahuan itu bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Oke, berarti belajar hal baru lah ya gitu. Iya. Oke, selanjutnya Mario. Kalau dari Kegiatan aku sih, pelampiasannya apa nih? kalau Apa lagi sih? Hah? Motivasi. sorry. Salah topik. Oke, lanjut. Kalau lagi stres itu jangan banyak-banyak ngelampiasin ke tadi apa? Makanan. Maksudnya apa? Yang mana? Kalau Jangan lagi banyak-banyak stres, ngelampiasin ke makanan Iya. maksudnya. Oke. mending melakukan kegiatan positif yang lainnya kayak banyak-banyak berdoa, Oke. sama mungkin tadi bersih-bersih rumah. Jujur apa jawabannya hampir sama ya teman-teman, cuma kayak beda contoh kegiatan positifnya aja. Tapi jujur iya gitu ya, daripada kita makan atau mungkin kayak malah memendam stres gitu ya, mendingan kita untuk ya udah sekalian aja cari kegiatan yang positif, cari waktu untuk berhenti juga nggak apa-apa gitu. Kayak apa sih, dalam kehidupan kita yang sudah sangat serba cepat gitu ya, semua ada di HP, tinggal buka, tinggal cari, tinggal search, muncul semua gitu ya. Kita juga butuh sebenarnya aku juga mau ngingetin buat teman-teman gitu ya, jangan lupa untuk berhenti sejenak gitu, kayak sebentar gitu ya. Jangan lupa untuk berhenti sebentar gitu ya, kayak coba kayak apa ya, kalau lagi capek-capeknya duduk bentar, terus habis itu kayak apa sih, amati sekitar gitu loh. Aku kok bingung ya mau ngomong apa gitu. Kayak jadi amati sekitar, terus habis itu kayak coba denger di sekitar kamu tuh ada bunyi apa sih? Di sekitar kamu tuh ada bau apa sih? Di sekitar kamu tuh ada objek apa yang bisa bikin kamu tuh fokus lah setidaknya 5 menit lah gitu. Kayak liatin aja, terus habis itu kayak deskripsiin, terus habis itu kayak dari situ kadang-kadang kita juga bisa mengalihkan fokus kita gitu loh, kayak mengalihkan stresnya kita gitu ya, menjadi hal-hal yang sebenarnya simple gitu. Coba kayak narik nafas, terus habis itu kayak duduk tenang, itu juga kadang-kadang tuh bisa bikin kita setidaknya mengurangi stres sedikit lah ya gitu, daripada makan. betul. Iya, coba aja gitu kalau misalnya lagi capek, lagi matematika udah ngebul gitu ya kepalanya, terus habis itu kayak keluarlah pas lagi istirahat, kalian duduk di taman sekolah, ada kan ya taman sekolah. Nah kayak duduk, kalau nggak duduk di depan kelas juga nggak apa-apa gitu. Ya duduk, terus habis itu coba lihat sekitar gitu. Ada apa sih yang bergerak di sekitar kita gitu ya? Coba diamati satu-satu. Nanti fokusnya pasti beralih dari stres. Dicoba, tapi tidak selalu berhasil gitu ya. Cuma ya kenapa tidak gitu. Mungkin itu saja teman-teman malam hari ini. Sebenarnya masih ada waktunya, tapi nggak apa-apa gitu ya. Sebenarnya topik kita udah habis dan teman-teman juga udah memotivasi Kaula Muda Gracia, teman-teman yang ada di rumah gitu ya. Semoga bisa mendapatkan pelampiasan baru yang lebih positif pastinya.
Jangan makan mukbang, jangan makan manis, jangan gak makan pas lagi stres. Tetaplah makan, tapi jangan mukbang sama jangan makan makanan manis. Oke, teman-teman, semangat terus. Terima kasih Bram udah ditemenin malam hari ini, kurang lebih 1 jam ya. Iya lagi beneran udah mau 1 jam. 1 jam kita ngobrol di program Talk and Trend malam hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei. Nanti kita mungkin akan lanjut lagi ngobrolnya pas lagi off air gitu ya, di luar studio. Tapi gak apa-apa, malam hari ini kita harus pamit dulu nih sama teman-teman yang ada di rumah gitu ya. Dan juga buat kaula muda Gracia nih yang ada di rumah gitu ya, nantikan terus program Talk and Trend setiap hari Jumat, mulai dari jam 8 sampai jam 9 malam. Masih sama Bram, tapi kira-kira minggu depan sama siapa ya? Topiknya tentang apa ya? Gitu, kita ngobrolin tentang apa. Dan pada akhirnya malam hari ini Bram dan juga teman-teman dari SMA Putra Nirmala harus pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat malam, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Dadah semuanya. Dadah.